Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini kita kembali membahas tentang SPMB tahun ajaran 2025-2026. Kali ini tentu saja dengan jalur yang banyak sekali dinanti-nantikan oleh orang tua dan juga calon siswa yang akan mendaftar pada SPMB tahun 2025 ini. Jalur apakah itu? Yaitu jalur yang akan membuka kesempatan bagi anak-anak kita yang berasal dari keluarga tidak mampu ini. Yang akan kita bahas dulu yaitu jalur afirmasi. Tentu saja pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita ya sahabat Disdik. Beliau adalah Bapak Muhammad Mawardi SIP, merupakan sekretaris dari SPMB tahun 2025 ini yang juga menjabat sebagai Kepala BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan didampingi oleh Ibu Nurila Eskom. Beliau adalah Kasih Jejaring dan Web di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sapa dulu narasumber kita ya sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Ini tuan rumah ini ceritanya ya. Tuan rumah. Baik Bapak, ini tentu saja saya izin Bu ya ke Pak Kabal kita dulu. Pak, ini jalur afirmasi ini kan membuka kesempatan bagi anak-anak kita berasal dari keluarga tidak mampu ya Pak. Mungkin banyak dari sahabat Disdik ingin tahu apa sih ini jalur afirmasi pada tahun 2025 ini SPMB-nya Pak. Ya. Baik, untuk jalur afirmasi sebenarnya dari tahun ke tahun sama aja, tidak banyak perbedaan. Jadi jalur afirmasi ini sebagaimana tadi Ayu jelaskan bahwa jalur yang diperuntukkan bagi anak-anak yang secara ekonominya kurang beruntung atau kurang mampu, orang keadaan ekonomi orang tuanya. Tapi memang persyaratannya berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, yaitu jalur ini dibuktikan. Nah ini harus ada pembuktian dong, karena kan kalau tidak semua orang bisa mendaftar nih, mengaku sebagai afirmasi. Dibuktikan dengan bahwa nama orang tuanya terdaftar di dalam DTKS. Lalu si anak, orang tua dulu pernah mendapat PKH. Dan si anak juga bisa pernah mendapat PIP. Itu salah satu yuk. Salah satunya harus terdaftar. Dan untuk mempermudahkan operator dalam memverifikasi data, mohon dilampirkan rekening. Kalau PIP kan jadi kita kelihatan ya, oh ternyata anak ini masih aktif. Karena bisa saja dia di SD nerima PIP, oh ternyata SMP enggak lagi. Nah itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Selain untuk anak-anak atau murid yang dari keluarga tidak mampu, ini juga diperuntukkan untuk yang disabilitas. Oh disabilitas. Ya, berarti sasaran ini adalah anak yang kurang mampu dan anak-anak disabilitas. Ya benar. Ya. Nah ini tujuan dari jalur afirmasi ini sebenarnya pemerintah ini membuka jalur afirmasi ini apa Pak tujuan? Ya karena semangatnya semangat SPMB tahun ini kan berkeadilan salah satunya, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Jadi tentu juga mendukung wajib belajar. Sekarang kan sudah wajib belajar 13 tahun nih. 13 tahun ya. Jadi ya setiap anak itu, setiap murid, setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan seperti itu. Baik. Berarti tidak menutup kemungkinan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu tetap bisa sekolah. Jangan patah semangat gitu ya, Bapak Ibu ya. Bukan bisa, wajib sekolah. Ya. Iya baik. Nah ini terkait dengan dokumen. Kira-kira apa saja yang harus ya dipenuhi oleh calon peserta didik kita ini? Ya tentunya kalau secara standar ya dia harus ada SKL dari SMP, yaitu surat keterangan lulus SMP. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, murid tersebut orang tuanya terdaftar di DTKS, lalu pernah mendapat PKH, salah satu aja ya, PKH, dan anaknya mendapat PIP. Nah, itu bisa jadikan salah satu dokumen. Tentunya kakak juga menjadi salah satu syarat, karena untuk afirmasi ini dia tetap menggunakan jarak terdekat dari sekolah. Oh, tetap diperhitungkan. Domisilinya tetap dilihat. Ya, karena kan kasihan afirmasi ini kalau dari rumahnya jauh kan berarti dia butuh biaya tambahan untuk sekolah seperti itu. Jadi kita cari yang terdekat dari rumah dan sekolah. Nah, proses verifikasi ini kira-kira seperti apa ini? Kalau proses verifikasi secara umum kita di Disdik sebenarnya tidak terlibat.
karena hajatan ini kan sebenarnya punya satuan Sekolah. pendidikan, Iya, sekolah. iya. Jadi Sekolah, operator ya. sekolah yang akan memverifikasi. Ya saya rasa standar, mereka mengecek keaslian dokumen, keaslian jarak tempat tinggal, ya seperti itu saya rasa. Kalau kita kan hanya sebagai fasilitator dan regulator, Iya, seperti iya. itu. Berarti itu nanti proses verifikasi dilakukan di sekolah. Sekolah. Baik, untuk kuota. Nah, ini kira-kira ada batasan nggak, Pak? Kuota tahun ini dalam SPMB itu naik hampir 2 kali lipat. Kalau tahun kemarin itu pada saat PPDB itu 15%. Iya. Itu dari tahun 2021 seingat saya itu 15%, dan untuk SPMB ini itu naik menjadi 30%. 30% untuk jalur afirmasi. Ini kan berarti kelihatan semangat pemerintah pusat benar-benar menginginkan, yuk yang tidak mampu yuk sekolah gitu. Iya. Negara memfasilitasi nih saat ini seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya sahabat Disdik. Nah, ini mengenai kendala. Nah, biasanya ada nggak kendala dalam pendaftaran jalur afirmasi ini? Menurut pengalaman dulu ya Pak ya? Ya, memang untuk afirmasi ini ya kita harus maklumi bahwa kan pendaftaran berarti kan memang orang yang secara ekonomi kurang beruntung. Iya. Jadi kebanyakan pengalaman dari tahun kemarin yang kita temui itu mereka ini masih bingung cara mendaftar. Bukan gaptek sebenarnya, tapi memang fasilitasnya tidak tersedia. Dan oleh karena itu saya menghimbau untuk sekolah, satuan pendidikan SMA SMK yang menerima jalur afirmasi ini, ya tolong dibantu juga lah, bantu meringankan beban mereka untuk mendaftar. Ya mudah-mudahan menjadi pahala lah. Iya. Untuk membantu berarti murid-murid si ini. orang tua dan calon siswa ini datang ke sekolah gitu Ya, ya Pak ya. bisa datang ke Mungkin sekolah. kendalanya mungkin sarana Pak ya, laptop, komputer mungkin ya Pak ya. Atau mungkin ya tetangga. Iya. Ini kan sosial nih sifatnya Iya, nih. Yang tetangga ya silakanlah bantu apabila ada tetangganya yang kita tahu keadaan ekonominya lemah, ya dibantulah untuk mendaftar ke sekolah yang dituju. Berarti harus aware semua ya Pak ya? Benar, ya peran aktif lah semua linia. Pak, ini apabila peserta jalur afirmasi ini ingin mendaftar di luar dari domisili dia, itu bisa nggak kira-kira? Bisa, untuk Bisa, afirmasi bisa, tapi tetap hitungannya, karena kan ini kan sebenarnya kompetisi ya. Iya. Tetap akan ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari sekolah. Berarti itu prioritas ya Pak ya? Jadi cuma ya saya menyarankan carilah sekolah terdekat. Karena kalau sekolahnya jauh kan berarti harus ada biaya tambahan untuk pergi ke sekolah. Nah itu yang kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Selain daripada berkas-berkas tadi yang harus dipenuhi oleh calon siswa kita ini, apakah ada seleksi nilai juga? Kalau untuk afirmasi tidak. Jadi Tidak ada, ya? afirmasi memang diprioritaskan berdasarkan jarak sekolah dan tempat tinggal. Dan berkas-berkas tadi ya Pak ya? Ya, berkas yang membuktikan tadi. kalau berasal dari keluarga tidak mampu. Benar. Baik, menarik sekali. Sahabat Disdik tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih di podcast Sahabat Disdik dan masih membahas mengenai SPMB nih, jalur afirmasi. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Ibu Nurila. Beliau adalah kasih jejaring dan web ya di BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bu Nurila, terkait dengan proses pendaftaran online untuk jalur afirmasi ini bagaimana? Untuk jalur afirmasi ini kita bisa mengikuti link yang ada tertera di afirmasi. Prosesnya seperti apa Bu kira-kira? Prosesnya kita mengikuti ya, ada langkah-langkah yang sudah web, ada di dalam yang ada di lab, berarti tinggal mengikuti saja. Ya, ikuti saja. Baik. Nah, di dalam mungkin banyak dari sahabat Disdik kita ingin tahu ini, takut mereka salah ya. Ada fitur-fitur nggak? Fitur-fitur yang harus dipedomani dalam mendaftar di jalur afirmasi ini kira-kira Bu? Kalau untuk tutorial mungkin bisa ya. Bisa dari kita lihat dari yang sudah kita siapin, berarti kita bisa ikutin apa yang ada yang sudah kita siapin dari link tersebut. Di video juga ya Pak ya? Ya, ada tutorialnya. Dan juga di aplikasi SPMB, Siap SPMB ini user friendly.
Jadi kita upload, klik next. Berarti tidak ada fitur yang rumit ya Bu ya? Tidak ada. Tinggal nonton videonya aja. Iya. Soalnya bisa lah ya, karena Iya. di video itu sudah kita sediakan langkah-langkahnya dengan cukup Sudah lengkap. ya, lengkap ya Bu ya. Baik. Bu, ini bagaimana, nah ini terkait dengan jaringan ya Bu ya, bagaimana sistem memastikan keamanan dan keabsahan dokumen digital yang diunggah oleh peserta? Kalau untuk jaringan, insya Allah kita udah kita persiapin sebelum persiapan SPMB ini. Insya Allah dengan apa jaringan kita mudah-mudahan tidak ada kendalanya. Ya, dan juga untuk verifikasi kita saat ini kan terhubung sama dinas sosial, dinas pariwisata, dispora. Berarti keamanan dokumen digital kita ini keabsahannya maksudnya ini seperti apa Pak? Bisa dipertanggungjawabkan pasti ya? Oh ya pasti. Ya. Ya, Misalnya tidak ada memasukkan data nih misal gitu ya. kan? Jadi memang kalau seandainya operator menemukan hal-hal yang meragukan, mereka bisa langsung menghubungi dengan instansi terkait. Ya, seperti kita sampaikan Bu Nuril tadi ada dispora, ada pariwisata, Dukcapil. Jadi kita bisa disinkronin dengan dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Baik, Bu, biasanya Bu ada nggak peserta ini mengalami kendala teknis pada saat pendaftaran jalur afirmasi? Kalau jalur afirmasi itu biasanya sih ada kendalanya. Tapi kalau mereka misalnya untuk ke tempat kita, insya Allah kita layanin dan kita arahkan apa yang ibaratnya itu yang kendala bagi mereka. Berarti ada bantuan lah ya dari kita. Ada apa posko ya Bu ya? Seperti kita ada ibarat posko pengaduan kita. Pusat layanan informasi. Kalau berbentuk chatbot online ada Pak kita punya? Oh ada di situs SPMB-nya dan dari web Disdik juga bisa. Selain itu kita ada juga ini layanan pengaduan, bukan layanan informasi melalui WA. Di nomor di bawah ini dilihat 0821 7474 1247. Iya, baik. Oke, baik sahabat Disdik, tetap di podcast sahabat Disdik. Baik sahabat Disdik, masih di podcast sahabat Disdik. Dan kali ini kita akan membahas tentang jalur mutasi ini kali ini. Tadi afirmasi telah kita bahas ya sahabat Disdik. Nah ini Pak, izin Pak, ada yang ingin tahu nih apa yang maksud dengan jalur mutasi Pak? Baik, sebenarnya ini sama seperti tadi afirmasi yang tahun lalu juga afirmasi namanya. Kalau mutasi ini mungkin pada saat sistemnya masih PPDB itu namanya PTU, perpindahan tugas orang tua. Nah, jalur mutasi ini diperuntukkan untuk murid yang orang tuanya pindah tugas. Contoh, misalnya saya sebelum bertugas di Kerinci nih, lalu saya dapat pindah ke Kota Jambi, misal ya. Jadi anak saya bisa mendaftar sekolah, kan nggak mungkin punya kakak, kan baru pindah. Nah, jadi menggunakan SK saya untuk mendaftar di sekolah tersebut. Tetapi perlu diingat, SK-nya hanya berlaku 1 tahun mundur. Jadi kalau seandainya saya sudah pindah Kota Jambi 2 tahun, maka itu tidak bisa lagi dipakai. Maka harus memakai jalur yang lain, seperti itu. Selain itu, jalur mutasi ini diperuntukkan juga untuk anak kandung. Anak kandung guru dan tenaga pendidikan di sekolah tersebut. Jadi misalnya saya adalah guru atau TU ya, atau TU tenaga pendidikan kan TU administrasi di SMA 5. Jadi anak kandung saya bisa masuk ke SMA 5. Nah, seperti itu. Tapi anak kandung, misal keponakan ya nggak bisa. Nah, itu dibuktikan dengan kakak seperti itu. Jadi situasi yang bisa membuat si anak ini mendaftar di jalur mutasi itu perpindahan orang tua, anak kandung dari guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Ada situasi lain nggak kira-kira Pak? Itu aja sih, dua nenek jalan. Gitu nggak ada Pak ya? Kalau ikut nenek nggak bisa. Misalnya anak ini yatim piatu gitu seperti apa Pak? Oh enggak, kalau memang dia itu nanti di jalur domisili. Oh jalur domisili. Kalau mutasi ini memang dia menggunakan SK orang tua. Apabila neneknya pindah gitu berarti nggak bisa ya Pak ya? Oh nggak bisa. Iya baik. Nah ini
berkas. Nah, kira-kira apa saja nih Pak yang harus dipenuhi Pak? Sama seperti yang tadi saya jelaskan, karena ini jalur mutasi ini, maka harus dilampirkan SK orang tua. SK orang tua. SK orang tua yang berlaku mundur 1 tahun. Iya. Ya, 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun ya. Surat terangan pindah, lalu ada KK, nah ya seperti itu. Iya. Dari luar provinsi, dari luar kabupaten, itu bisa ya Pak ya, ke Provinsi Jambi, berarti ya? Bisa, misalnya dari kota Jambi pindah ke Bungo, berarti dia sekolahnya di Bungo, pakai mutasi. Dia pokoknya di mana orang tuanya bertugas, SK-nya penempatannya di mana, seperti itu. Tapi untuk jalur ini, kalau afirmasi tadi kan dia berdasarkan jarak. Yeah. Nah ini kompetisinya berdasarkan nilai rapor. Oh, nilai rapor berarti ada masuk Pak ya, berarti penilaian dan seleksinya itu selain daripada surat tugas tadi? Ya, itu kita menginput nilai rapor. Oh, nilai rapor. Jadi semester 1 sampai semester 5, terus nilai ujian sumatif atau ujian akhir, atau nilai semester 6. Gitu. Nah, proses validasi dari instansi tertentu, ada nggak Pak kira-kira? Misalnya ini ada surat keterangan pindah ini gitu kan? Iya, itu dibuktikan itu deh. SK, itu ya, cukup itu ya. SK misalnya saya pindah dari Kerinci tadi ke Kota Jambi, berarti saya harus melampirkan SK wali kota bahwa saya ditempatkan di Kota Jambi seperti itu. Oke. Nah, mengenai kuota, kira-kira seperti apa Pak? Kuota, berapa gitu ya? Kuota untuk jalur mutasi ini kecil 5%. Oh, 5%. Ya, hanya 5%. Hanya 5% ya. Ya, karena kan untuk perpindahan kan tidak terlalu banyak lah saya rasa. Ya. Nah, kita tadi membahas tentang berkeadilan tadi Pak. Bagaimana kita bisa memastikan kalau jalur mutasi ini tetap menganut azas berkeadilan itu Pak? Ya itu, pokoknya kita dibuktikan berdasarkan SK orang tua. Iya. Kalau SK ini saya rasa kan susah ya dipalsukan ya. Itu bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah vertikal juga bisa. Selanjutnya untuk guru dan tenaga pendidikan tadi dibuktikan dengan SK gurunya dan KK, karena dia wajib anak kandung. Itu. Dan nilainya ya Pak ya, ya sampai kuotanya terpenuhi sampai 5%. 5%, ya, betul. Ya, baik. Oke, Sahabat Distrik, menarik sekali perbincangan kita tetap di podcast Sahabat Distrik. Baik, Sahabat Distrik, kita tetap membahas tentang SPMB dan masih di jalur mutasi. Kali ini kita dengan Ibu Nurila. Bu Nurila, Bu, ini untuk jalur mutasi ini, Ibu, apakah menggunakan alur pendaftaran berbeda dengan SPMB online yang lainnya? Sama aja. Jalur mutasi itu sama aja dengan seperti kita jalur-jalur yang lain-lainnya. Iya. Hanya fiturnya ya Bu ya mungkin ya. Tinggal memilih ya. Memilih ya. Iya. Nah ini bagaimana peserta jalur mutasi mengunggah dan melampirkan bukti mutasi resminya? Caranya, step-stepnya seperti apa gitu? Jadi jalur mutasi dianya tetap melampirkan surat dari perpindahan orang tuanya, upload, udah itu scan dulu mungkin ya Bu. Ya. Dan juga dianya kan tetap ngikutin surat keterangan orang tuanya pindah dari kabupaten atau dari provinsi. Itu tetap dilampirkan saja. Kalau yang lain-lain tetap ikut tutorial yang ada kita siapin. Baik. Nah ini apakah ada fitur pelacakan status verifikasi untuk jalur mutasi ini? Kita ada nggak kira-kira Pak? Bisa langsung dilihat di web. Ya? Jadi kita juga menghimbau agar orang tua dan murid rajin-rajin lihat di webnya. Ya siapa tahu sudah terlempar dari pemeringkatan ya berarti kita sudah harus memikirkan pakai jalur apa lagi nih gitu. Jadi harus sering-sering dilihat. Harus rajin-rajin ngecek ya Bu. Iya, jangan sudah daftar udah ditinggal, itu keliru gitu. Apabila ini ditolak nih Bu di jalur mutasi ini, kira-kira pendaftar kita bisa mendaftar di jalur yang lain? Bisa ya. Melalui jalur prestasi. Jalur prestasi. Ya, jadi mereka bisa ngikutin jalur prestasi dari nilai rapor dan prestasi yang ada pada anak yang mau mendaftar. Akademik atau non akademik berarti ya Bu ya. Nah ini Bu, terkait dengan peran teknologi informasi dalam memastikan transparansi dalam jalur mutasi ini kira-kira bagaimana Bu di
di bidang Ibu gitu. Jadi jalur mutasi ini kita lebih teliti lagi. Terkadang kan orang tuanya tidak pindah, mereka mencoba untuk minta keterangan surat perpindahan orang tuanya. Untuk saat ini kayaknya kita lebih teliti dan lebih lagi kita harus waspada gitu. Dan juga dalam sisi transparan, dengan adanya aplikasi ini sebenarnya sudah cukup transparan. Kan setiap orang bisa ngelihat, dan itu bukan hanya orang di Jambi, bisa orang luar juga. Gitu ya. Iya, bisa melihat ini pemeringkatannya seperti apa, terus ini di apa, nama anaknya siapa, bisa dicek semua kok dalam aplikasi. Baik, Bu, saya beralih dengan Pak Kabal lagi, Bu ya. Ini kita close statement ini, Pak, untuk jalur mutasi dan juga jalur afirmasi. Pasti ada tantangan ini. Kira-kira apa, Pak, tantangan di jalur mutasi ini? Ya, itulah saya berharap untuk orang tua dan murid ya tentunya rajin dicek webnya. Jangan setelah kita mendaftar terus kita nggak tahu perkembangannya sebenarnya masih masuk apa enggak gitu. Dan untuk yang jalur afirmasi, jangan malu untuk bertanya. Silakan tanya, ya seperti saya sampaikan tadi, kita punya pusat layanan informasi, bertanya ke kami boleh, bertanya ke sekolah boleh, dan saya berharap untuk operator sekolah di satuan pendidikan dibantulah. Dibantulah, ini apa ya, sosial kita lah, untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan juga untuk tetangga tadi yang seperti saya sampaikan, yuk bantulah tetangganya gitu loh. Kita saling membantu lah. Dan harus aktif mengecek dan pastikan apa ya, jangan memaksakan diri. Jadi kan dia ada dua pilihan nih. Silakan pilihan pertama, pilih sekolah yang diinginkan. Yang kedua ya kita harus realistis. Misalnya kalau rumah kita lebih dekat dengan SMA B, kenapa sih kita harus milih SMA A gitu loh? Karena seperti saya sampaikan tadi, kalau kita memaksakan jaraknya jauh, tentu kan ada butuh biaya khusus untuk transportasi minimal. Buang-buang waktu dan dana ya, Pak. Nah, benar seperti itu sih. Ada tips nggak, Bu, kira-kira untuk orang tua dan juga siswa kita, calon siswa untuk pendaftaran SPMB jalur mutasi dan afirmasi ini, Bu? Tips untuk orang tuanya, ya kita mendaftar anak ya sesuai dengan apa yang udah kita lakukan, misalnya seperti jalur afirmasi, standar dengan kehidupan kita juga. Jangan kita melihatin dari anak-anak sekarang kan banyak gengsinya daripada itunya. Sekarang nih kemampuan orang tua kan sebatas mana, tapi kalau bisa jangan gara-gara gengsi kita putus sekolah dan akhirnya kita ujung-ujungnya swasta. Ya sekarang ini zaman anak-anak sekarang kan beda gitu. Ya tapi kalau bisa tuh apa yang sudah kita misalnya kayak afirmasi, jalur mutasi, kalau yang udah kita laksanakan misalnya udah dapat di sekolah yang kita inginin, kalau misalnya tidak bisa juga kita dapat di sekolah yang kita inginin anak-anak kita, ya kita terima, ibaratnya tuh sekolah yang penting tergantung dari niat anak-anaknya lagi. Ya untuk anak-anak juga sih sedikit tambahan untuk anak-anak, ya pikirkan juga kondisi orang tuanya ya, jangan memaksakan kehendak seperti yang disampaikan Bu Nuril tadi, jangan memaksakan kehendak seperti itu. Dan sebaliknya mungkin orang tua juga jangan memaksakan kehendak juga. Iya. Hilangkan lah ya stigma sekolah favorit ya. Ya sekolah ini sama semua kok. Kita sudah berusaha membuat sekolah di Provinsi Jambi ini sama semua, tidak ada perbedaan. Sarana, intek guru ya Pak ya. Semua pendidikan sama. Nah ini Bu, terkait dengan kemana ini kira-kira peserta ini bisa menghubungi atau akses informasi lebih lanjut mengenai SPMB ini, mungkin bisa kita gaungkan kembali Pak? Ya. Bisa lewat web Disdik, dia ada di bawah nanti web alamat web Disdik, terus melalui web SPMB, siap SPMB-nya, dan juga melalui WA tadi, pusat layanan informasi di 0821 7474 1247. Baik. Bu, apakah BTIKP menyediakan, ya tadi sudah Ibu sampaikan ya, video, tutorial dan sebagainya, ada ya Bu ya?
sudah kita sediakan. Kemana kita bisa mengaksesnya kira-kira dari sahabat Disdik apabila ingin mengakses? Oh, bisa diunggah di web Di Disdik. web Disdik. Ya, silakan diunggah atau Sosial media di-download. kita juga ada ya kayaknya ya, Pak? Di sosial media Dinas Pendidikan? tidak bisa. Memang Tidak ada. memang karena kan ada apa ya? Ada undang-undang perlindungan data pribadi. Karena dalam tutorial kan kita memasukkan nomor-nomor pribadi itu. Nah, gitu. itu di YouTube biasa kena take down. Oh gitu. Oleh karena itu kita menggunakan web kita ya, silakan unggah, download dan tonton. Terakhir, ada himbauan kira-kira informasi tambahan yang ingin disampaikan? Ya, kami berharap tentunya dari Bapak Gubernur, Kepala Dinas, berharap kan SPMB ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dan juga tadi tanggal 10 Juni ada apel akbar dan penandatanganan kesepahaman antara Gubernur, Forkopimda, dan instansi vertikal yang berkaitan. Itu yang semangatnya sama. Intinya berharap SPMB ini berintegritas, profesional, tanpa gratifikasi, dan dengan jargon tentunya SPMB yang akuntabel, objektif, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Tambahan sedikit, Bu, jadwalnya udah buka nggak ini? Afirmasi dan mutasi. Untuk saat ini sudah dibuka ya, dari tanggal berapa? Sampai mulai berapa? Sekarang tanggal 10. Tanggal 10 sampai tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 13. Iya. Hanya 3 hari ya? Iya, itu pendaftaran ya. Itu pendaftaran. Nah, nanti verifikasinya sampai tanggal 15. Tanggal 15. Ya. Baik, luar biasa sekali, menarik sekali ini informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Mawardi dan juga Ibu Nurila dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Amin, amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itulah sahabat Disdik, bincang-bincang kita dengan Sekretaris Panitia SPMB tahun 2025 dan juga dari Kasih Jejaring dan Web Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat Disdik, channel YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Diania Fireniza, juga tim BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.